Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Refa Dogitra Farizi. NIM saya 200203316. Saya berasal dari kelas Piwar 4A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan adaptation and flexibility yang saya telah pelajari dari narasumber yang ada di internet. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang adaptasi. Adaptasi adalah cara organisme dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup atau mampu beradaptasi pada peran barunya dengan baik. Memiliki cara adaptasi yang tinggi itu kemampuan yang bagus untuk mempertahankan keseimbangan antara keperluan pribadi dan pekerjaan. Sedangkan flexibility atau fleksibel itu berarti mudah diatur atau cepat menyesuaikan diri dan dapat membuat orang mampu menanggapi segala perubahan diri dengan cepat. Dengan sikap fleksibel, kita tidak mengalami kesulitan untuk bergabung atau berkumpul dengan situasi yang baru maupun dalam organisasi atau kelompok. Contoh permasalahan pada pembahasan kali ini adalah tentang pandemi COVID-19. Menuntut sektor pendidikan untuk berbenah melakukan berbagai inovasi dan adaptasi demi keberlangsungan proses pembelajaran. Instruksi Presiden dan surat edaran pemerintah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait belajar dari rumah ditindaklanjuti oleh kampus dengan melaksanakan pembelajaran dari rumah, baik secara sinkronis dan asinkronis. Pembelajaran daring telah didorong untuk diterapkan di kampus pada era tahun 2000-an melalui berbagai platform. Namun demikian, belum banyak kampus yang dapat mengaplikasikan atau memadai pembelajaran daring dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran online menemukan momentum saat pandemi COVID-19 ini. Saat pandemi ini, hampir seluruh kampus melaksanakan pembelajaran daring. Menurut survei yang dilakukan pada April lalu, 95% perguruan tinggi melaksanakan pembelajaran secara daring. Di masa pandemi ini, saat ini sikap untuk mengelola pembelajaran secara adaptif, fleksibel, sangat diperlukan. Hal ini dapat dilakukan yaitu dengan cara literasi, karena merupakan salah satu cara yang dapat mempertahankan kompetensi secara esensial yang dapat membekali para mahasiswa atau pelajar dengan kemampuan memilih, menganalisis, dan menggunakan untuk mengambil keputusan. Lalu kita juga banyak bertanya kan, bagaimana sih caranya kita di masa pandemi COVID seperti ini tetap belajar dan masuk dalam pikiran kita sendiri. Yang pertama, kita harus kontekstual dalam pembelajaran yang akan kita lakukan. Kedua, harus konkret dan nyata hasil yang akan kita dapatkan dari pembelajaran ini, maupun dari pihak pengajar maupun dari pihak yang diajar. Ketiga, harus relevan. Artinya itu harus sesuai dengan kebutuhan atau kondisi kita saat ini. Selain Kemendikbud membuat 3 bentuk pembelajaran yang baik dilakukan saat pandemi seperti ini. Contohnya melakukan berbagai pembelajaran berbasis proyek, atau bisa juga dengan menyimpulkan informasi dari suatu laporan atau dari webinar. Lingkungan sekitar yang mendukung juga mempengaruhi pelajar atau mahasiswa agar selalu semangat dalam belajar secara online. Lingkungan yang tidak berisik, tempat untuk belajar nyaman, serta fasilitas yang memadai untuk pelajaran secara online atau daring. Mengembangkan perangkat ajar atau fasilitas untuk mengajar bagi para guru atau dosen. Ada juga hal yang perlu diperhatikan seperti pengembangan device pelajar maupun pengajarnya. Pertama, mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik pelajar mahasiswa. Kedua, mempertimbangkan dan menetapkan alokasi waktu. Ketiga, mempertimbangkan bagaimana interaksi bisa difasilitasi. Namun, secara keseluruhan, mahasiswa keberatan kalau kuliah secara online atau daring terus-menerus dilakukan secara sinkronus melalui video conference karena metode ini mengurus kuota internet mereka. Dan kita semua pasti juga butuh kontak fisik terhadap pengajaran yang hal yang diajar. Hingga akhirnya banyak institusi yang mengambil keputusan bijak memberi bantuan kuota internet bagi mahasiswa agar kuliah berjalan lancar. Bagi kampus, itu tidak mudah beradaptasi dan fleksibilitas, khususnya pengukuran kinerja pegawai. Dalam kondisi ini, pekerjaan konvensional pun kampus masih kesulitan menerapkan prinsip pengukuran kinerja, kecuali untuk dosen yang memang outputnya lebih mudah diukur. Karena dalam kondisi darurat ini seperti ini, maka
Sementara insentif pegawai akhirnya disamaratakan, bukan lagi berbasis kinerja. Namun demikian, sebenarnya kondisi ini sangat efektif untuk melihat kinerja mereka masing-masing. Masing tentang efektivitasnya dari fleksibilitas kerja dan pengukuran kinerjanya. Tentu ini penting bagi kampus yang benar-benar ingin mentransformasi organisasi modern yang adaptif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.